Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita sekarang lagi di kantor cabang pemasaran asuransi PT Perisai Listrik Nasional, dan saya sendiri dengan kelompok saya sudah dengan kepala cabangnya sendiri, Pak. Selamat, Pak. Dan kita di sini akan menanyakan beberapa terkait asuransi ini, Pak. Dan tentunya pertanyaan yang awalnya itu akan akan dipertanyakan oleh teman saya, Pak. Baiklah, sebelumnya Pak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas waktunya Pak. Di sini saya Sri Wahyuni ingin bertanya, bagaimana cara nasabah dalam mencairkan asuransinya Pak? Jawab langsung atau dikumpulkan dulu? Jawab langsung aja, Pak. Kalau jawab langsung jadi nanti dan kami kan kita. Oke, terima kasih. Sebelumnya selamat datang adik-adik di kantor asuransi Perisai Listrik Nasional atau mungkin disingkat PLN Insulen. Kita kantor pemasaran di Padang, baru berdiri di tahun 2020, Maret 2020. Dan insya Allah sampai sekarang sudah lebih orientasi profit itu lebih kepada proyek-proyek dari holding kita sendiri, yaitu PT PLN Persero. Sebenarnya tapi tetap mengembangkan sayap ke jenis asuransi lainnya seperti kebakaran, kendaraan, gempa dan lain sebagainya. Terkait dari pertanyaan dari Wahyuni ya mengenai pencairan, Iya Pak. itu SOP masing-masing polis atau bisnis atau istilah disebut COB atau class of business masing-masing asuransi itu berbeda. Seperti contoh untuk kendaraan kita kan lebih ke asuransi general. Mungkin terlebih dahulu saya sampaikan asuransi ini ada 3 jenis, general, jiwa, dan sosial. Jadi yang general ini seperti kita, PLN, Jasindo, Wanadata gitu kan. Yang life itu seperti Bumi Putra, Potensial, Jiwasraya. Yang sosial seperti Jasara Harja, dan Sostek, Askes, Taspen, itu masuk sosial. Nah kita masuk atau bergerak di bidang asuransi umum general ya. Jadi balik ke pertanyaan tadi, balik lagi ke jenis bisnisnya, class of bisnisnya masing-masing. Seperti contoh untuk kendaraan, kalau kendaraan terjadi eksiden dari nasabah kita, selagi itu pure atau label itu klaim. Jadi klaim itu ada 2, label dan unlabel itu. Kalau label itu secara prosedur bisa kita proses. Seperti contoh ya tabrakannya murni atau eksiden itu murni, bukan dibuat-buat. Tapi yang tidak label itu seperti contoh mungkin disengaja, ada unsur kesengajaan baik dari keluarga maupun si pemegang polis sendiri. Itu kita tolak. Jadi kita bicara dengan, kita anggap saja ini label, ini klaim ya. Nah jadi kalau seperti contoh untuk kendaraan, itu untuk awalnya kita minta dulu itu kopi SIM yang berlaku, STNK dari kalau kendaraan ya, SIM yang berlaku. Jadi si pengemudi harus SIM-nya masa berlaku masih aktif untuk berkendara. Nah, terus STNK juga masih aktif termasuk pajak sekalian itu untuk kendaraan. Nah, setelah itu terus yang kedua berikutnya itu untuk kronologi kejadian. Jadi si pemegang polis waktu ada eksiden dia akan menguraikan kronologi kejadiannya, penyebabnya apa sehingga sampai itu objek ataupun kendaraan tersebut mengalami eksiden atau kerusakan. Nah itu kita minta kronologi kejadiannya, jadi itu yang kita minta, kopi SIM, STNK sama kronologi kejadian. Kalau kopi polis itu kita sudah ada arsip, jadi mungkin kita minta lagi, langsung kita ambil dari arsip kita, dan itu baru kita proses, kita buat SPK lah, surat perintah kerja untuk kalau sekira itu kendaraannya parsial loss, parsial itu kerusakan sebagian, itu akan kita arahkan ke bengkel rekanan. Nah untuk diperbaiki itu kendaraan. Jadi nanti di bengkel lah nanti asuransi akan berkomunikasi, baik itu jenis kerusakannya apa, penggantian spare partnya apa saja. Nanti dia akan tagihkan biayanya ke asuransi si bengkel. Sementara si tertanggung atau si pemegang polis setelah mobilnya selesai dan sesuai istilahnya nggak ada lagi yang dikomplain dari hasil atau dari akibat eksiden tersebut,
dia sudah bisa bawa pulang kendaraannya. Jadi tinggal prosedurnya, tinggal bengkel akan membuat nota tagihan dan segala macamnya ke, atau mengirim berkas foto kendaraan dan sebagainya itu ke asuransi. Jadi intinya asuransi dengan bengkel lagi nanti yang berkomunikasi sampai dengan pembayaran dari asuransi ke bengkel. Itu kalau partial loss. Kalau total loss itu kerusakan keseluruhan. Jadi kita tidak melibatkan vendor seperti bengkel, jadi kita langsung ke nasabah. Seperti contoh mobilnya hilang, atau yang kedua dia mungkin masuk jurang, jadi hancur, sudah tidak berbentuk lagi sampai 75% lebih. Nah itu kita akan berhubungan langsung ke si nasabah, tidak melalui vendor bengkel lagi, karena itu sudah kita anggap total loss. Jadi ada dua, partial loss dan total loss. Nah jadi kalau sudah total berarti kita langsung ke nasabah. Itu untuk kendaraan, sampai penggantiannya sesuai dengan polis, dimana di polis kan tertera, kalau saya sebutkan panjang saya ada risiko sendiri dari cerita tanggung dan segala macamnya. Itu pokoknya sesuai prosedur polis lah kita melakukan penggantian. Itu untuk kendaraan. Kalau sebenarnya banyak sih, kalau saya urai lagi per COB-nya banyak. Jadi contohnya aja ya satu untuk kendaraan. Wah, ya, mungkin itu kalau untuk sampel aja ya satu. Pertanyaan selanjutnya ya Pak, dan bagaimana eskalasi nasabah untuk memperpanjang jangka waktu asuransinya apabila tidak terjadi resiko Pak? Kalau berarti nasabah menerbitkan minta terbit polis di kita mungkin sampai dengan tanggal 6 atau berapa 7 ya, 7 November. Sementara polis tersebut sudah berakhir, seperti itu ya. Iya. Jadi bagaimana Dia memperpanjang asuransinya. melakukan. Jadi kita dari asuransi biasanya paling lambat seminggu akan deadline masa berlakunya habis. Biasanya kita sebulan kita sudah buatkan surat pemberitahuan ke masing-masing nasabah. Jadi seperti contoh mungkin ada nasabah yang 7 November 2021 membuat polis, berarti kan berakhir di 7 November 2022 dia per tahun kalau asuransi umum. Beda dengan asuransi jiwa. Kalau jiwa mungkin per bulan dia kutip premi, kalau kita per tahun. Per jam 12 siang tadi itu habis. Biasanya kita paling lambat seminggu menjelang tanggal 7 ini kita sudah konfirmasi ke nasabah apakah objek atau polis tersebut akan diperpanjang atau di stop. Nah, sekira diperpanjang, apakah nilainya ada perubahan? Contoh asuransi rumah, mungkin bisa saja dalam setahun terakhir dia ada penambahan membuat kamar mandi kah, atau penambahan tanah kosongnya, nambah bangunan atau nambah tingkat. Nah itu kan mempengaruhi nilai objek pertanggungannya. Yang semula mungkin 300 juta nilai bangunan, dengan ada penambahan tingkat, ada kamar dan segala macamnya, mungkin menjadi 350 atau 400 juta atau berapa lah. Nah, jadi kan ada perubahan nilai di perpanjangannya. Nah itu biasa kita konfirmasi seminggu paling lambat, tapi biasa sebulan kita udah masih tahu. Atau masih tetap dengan nilai pertanggungan di tahun kemarin, atau tidak diperpanjang. Nah, ada 3 pertanyaan sih. Nah nanti kalau tanya oke Pak diperpanjang dengan nilai sama dengan tahun sebelumnya, nanti kita lakukan izin perpanjangan ke kantor pusat. Jadi si nasabah secara langsung di jam 12 tanggal 7 otomatis masuk membaca ke polis baru untuk sampai ke 7 November 2023. Nah, sekira ada penambahan itu juga nanti di 7 November 2022 nilainya akan berubah. Yang sebelumnya 300 juta mungkin jadi 350 karena ada penambahan tingkat atau tambahan atau macamnya. Kalau ini contoh untuk asuransi kebakaran ya atau gempa misalnya ya. Kalau kendaraan rata-rata turun. Karena nilai kendaraan rata-rata pasti tiap tahun akan mengalami penurunan ya. Kalau kendaraan. Jadi berbeda tingkat ininya. Biasanya kita akan mengacu ke nilai harga pasar kalau kendaraan untuk asuransi kendaraan. Nah, mungkin dia baru beli kendaraan baru harga 400-500 juta, di tahun besoknya bisa jadi itu kendaraan menjadi 4,5 atau 47 atau 48. Ya mungkin kendaraan tiap tahun itu jarang melakukan kenaikan, biasa turun. Ya kalau untuk kendaraan, kalau untuk kebakaran seperti contoh rumah tadi, seperti yang saya sampaikan, biasa kita seminggu kalau nggak sebulan sebelum berakhir kita akan sampaikan itu prosedurnya dari kita. Jadi si nasabah bisa memilih mau diperpanjang atau stop atau ada perubahan ya kalau sekiranya. Terima kasih
kasih ya Pak. Iya. Saya kembalikan lagi ke Bang Galang Pak. Dan mungkin seperti ini Pak, ada pertanyaan selanjutnya dari saya. PT Perisai Listrik Nasional kan itu asuransi bergerak di bidang umum ya Pak, asuransi umum. Dan apa sih Pak produk dari PT Perisai Listrik Nasional ini Pak? Seperti itu. Sebenarnya untuk produk itu hampir sama di seluruh asuransi general. Mungkin kalau bisa saya sebut itu yang pertama mungkin istilah di asuransi itu COB ya, sebagai class of business. Itu yang pertama properti. Properti ini membawai itu seperti kebakaran, gempa, pencurian, itu maksud di kalau kendaraan itu untuk kendaraan itu baik itu kendaraan roda 2, roda 3, baik pickup atau bus atau pribadi, jadi itu masuk kelas of business kendaraan, atau kita bisa biasa sebut motorcycle, MV, motorcycle ya. Terus ada lagi yang asuransi surety bond. Surety bond ini adalah asuransi yang bergerak untuk menjamin proyek-proyek pemerintah. Seperti contoh ada pembuatan atau pengaspalan jalan, itu kan proyek dari PU, tuh dari dinas PU, itu kan ditenderkan nanti ke kontraktor. Si PU akan minta jaminan sekira nanti kontraktor ini kabur. Nah, si kontraktor akan membeli jaminan ke asuransi, itu namanya surety bond. Jaminan, asuransi jaminan. Jadi nanti si PU akan pegang jaminan dari asuransi sekira si kontraktor ini kabur atau tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan limit ataupun jangka waktu yang tertera di kontrak, maka si PU akan langsung klaim ke kita. Walaupun itu kesalahan data. Itu yang pertama properti. Properti ini membawai itu seperti kebakaran, gempa, pencurian, itu maksud di kalau kendaraan itu untuk kendaraan itu baik itu kendaraan roda 2, roda 3, baik pickup atau bus atau pribadi, jadi itu masuk kelas of business kendaraan, atau kita bisa biasa sebut motorcycle, MV, motorcycle ya. Terus ada lagi yang asuransi surety bond. Surety bond ini adalah asuransi yang bergerak untuk menjamin proyek-proyek pemerintah. Seperti contoh ada pembuatan atau pengaspalan jalan, itu kan proyek dari PU, tuh dari dinas PU, itu kan ditenderkan nanti ke kontraktor. Si PU akan minta jaminan sekira nanti kontraktor ini kabur. Nah, si kontraktor akan membeli jaminan ke asuransi, itu namanya surety bond. Jaminan, asuransi jaminan. Jadi nanti si PU akan pegang jaminan dari asuransi sekira si kontraktor ini kabur atau tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan limit ataupun jangka waktu yang tertera di kontrak, maka si PU akan langsung klaim ke kita. Walaupun itu kesalahan dari kontraktor. Ya nanti urusannya si asuransi lah nanti yang berurusan dengan kontraktor mengenai apa rasa macam. Itu untuk surety bond. Ada lagi bank garansi, itu bisa dibilang itu hampir sama dengan surety bond, cuma dia terbit di bank. Job pekerjaannya sama, mungkin jaminan pengerjaan jalan segala macam atau pembuatan gedung apalah. Pokoknya intinya proyek dari pemerintah lah, atau pembangunan seperti sekarang ini tol. Itu kan si pemerintah akan minta jaminan. Ya, tapi kalau dia langsung direct ke asuransi itu namanya surety bond. Tapi kalau si pen obligee, istilahnya obligee di kita namanya itu Pemda. Pemda itu kita anggap di asuransi obligee, si yang punya proyek. Ya, kalau yang pengerja proyek sulit si prinsipal, si penerbit jaminan surety. Jadi kita ya. Jadi si obligee ini, si vendor ini akan terima jaminan dari kita. Tapi yang terbitkan bank, itu bedanya dengan surety bond. Kalau direct dia nerima dari kita, tapi kalau yang bank garansi dia akan menerima dari bank.
jaminan, walaupun bank tersebut juga akan ke asuransi. Ya, dia akan tak terbit juga ke asuransi. Jadi polis dari asuransi akan dipegang di bank, bank keluarkan lagi namanya bank garansi, itu yang dipegang sama PU ataupun nama dinas atau apalah, dinas pendidikan atau dinas apalah gitu ya. Nah, itu bedanya sih kalau bank garansi dengan surety bond. Nah, banyak sih yang lain untuk asuransi kargo, pengangkutan. Pengangkutan itu ada dua, yang darat dan laut. Ada tiga, udara. Nah, cuma di sini kita untuk yang Padang kita masih berkecimpung di duanya aja sih, laut dengan darat. Seperti contoh mungkin pengangkutan kayu manis atau pengangkutan semen atau curah itu melalui darat. Itu polisnya berbeda dengan yang tahunan, dia per shipment dia kalau yang untuk American Cargo. Jadi polis diterbit waktu kendaraan ini mulai mengangkut barang, setelah sampai di tujuan atau di gudang, polis berakhir habis. Jadi nggak tahu dia per shipment dia per kali jalan. Berarti seperti ini ya Pak, kalau sampai produknya di lokasi, polis pun habis dan asuransi pun juga habis dari situ Pak. Kalau untuk American Cargo ya, kalau untuk dia per shipment, dia per sekali angkut. Jadi kalau ada 4 kali angkut, ya 4 kali dia itu yang polisnya. Oh dia per karena beda-beda kan alat angkutnya. Jadi ini truk PA sekian, yang kedua angkutnya mungkin truk PA berapa. Kalau laut berarti mungkin dengan kapal ini angkutannya. Contoh mungkin pengangkutan ke Mentawai atau ke Jakarta gitu. Pokoknya sampai di tujuan atau kapal nyender itu polis habis. Kita anggap barang sudah sampai di tujuan. Ya. Berarti sama seperti dengan belanja online yang diasuransikan itu ya Pak ya? Yang ada pakai pengaman produk seperti itu Kak Pak? Atau bagaimana gitu kan? Kan kita ada belanja online itu Pak, ada itu yang tentang itu pengamanan produk, apakah seperti itu gitu kan Pak? Kalau pengamanan produk itu kan sampai di lokasi dan pengamanan produk pun kan selesai gitu Pak. Apakah seperti itu? Apa tadi Pak? Marine Cargo. Ya bisa, hampir bisa dikategorikan mungkin masuk ke spesifikasi Marine Cargo. Itu kan asuransi ekspedisi juga jatuhnya ya. Ya itu ya tergantung ini sih, maksudnya dari sebenarnya panjang ya, maksudnya dari Marine Cargo itu kita juga bisa milih, sama seperti kendaraan kita mau total loss atau all risk. Kalau total loss itu berarti kan kita kan kalau dijamin kalau kendaraan sudah 75% saja. Kalau all risk itu semua kerusakan, namanya all kan. Jadi mau spion mata, baret, bisa diklaim. Begitu juga di kargo ada beberapa jenis juga, makanya itu dia mau total loss juga. Kalau total loss berarti kita kalau kapalnya karam saja baru bisa diganti, atau truknya itu masuk jurang atau baru bisa diganti. Kalau dia membeli polisnya all risk, di kapal itu masuk air saja, kalau barang itu basah di kapal itu bisa diklaim. Begitu juga dengan truk, by truk, kalau dia jalan darat, saya kira nanti kena guncangan atau apa segala macam, barang di dalam kontainer dalam truk itu benturan dan segala macam, pecah dan segala macam, itu bisa diklaim. Itu kalau jadi ada pilihan juga, makanya seperti yang ditanyakan tadi belanja online, saya nggak tahu nih apakah di situ dia pakai asuransinya yang all risk atau yang total loss, saya nggak tahu tuh. Karena di asuransi kita nggak ada produk seperti itu. Dan mungkin ini pertanyaan selanjutnya Pak, terkait polis. Kami pengen tahu di sini berapa persen rate polis itu kira-kira Pak, seperti itu Pak. Rate polis, kalau polis itu kan global ya. Iya. Berarti mau COB apapun masih terbit polis. Ya. Nah, sebenarnya pertanyaannya masih ngambang aja, yang di mana satu nih gitu, apakah di kebakaran kah, gempa kah, kendaraan kah, kargo kah, atau segala macam, banyak tuh. Dan yang kedua juga beda-beda ininya di masing-masing itu, seperti saya sampaikan tadi, yang DLO kah, atau yang OS kah. Jadi kita semua ada diatur oleh regulasi OJK namanya kan, otoritas jasa keuangan. Jadi itu sudah ada standarisasi rate dan segala macamnya di situ. Ya. Mungkin gini deh Pak, kita mau tahu dua dulu deh Pak, dari gempa bumi sama kendaraan Pak, berapa itu rate polis yang diterbitkan itu dari mungkin yang bisa saya ini kan untuk gempa contohnya ya. Ya Pak. Kalau gempa itu ada tergantung spesifikasi juga. Kita anggap saja rumah tinggal. Rumah tinggal ini juga ada berapa jenis. Mau dia rumah tinggal dia beton, itu masuklah kelas 1.
Kalau semi permanen kelas 2, kalau yang udah kayu semua kelas 3 seperti rumah terapung. Nah, itu kelas 3 kategori. Itu berbeda rate-nya. Kita ambil mungkin gempa yang kelas 1 kita anggap seperti inilah ya, beton semua ya. Itu kalau rumah itu 1,6 per mil per 1000 untuk rate. Kalau ruko, ini ruko hitungnya, di ruko 1,9 per mil. Beda dengan rumah tinggal. Rumah tinggal lebih rendah rate-nya daripada ruko. Nah, cuma kalau seandainya rumah itu berdempet dengan ruko, maka rumah itu akan memakai rate tertinggi, rate 1,9. Kalau dia dempet dengan ruko. Ya. Kalau untuk kendaraan ada susah juga ya ngomong. Karena dari spek OJK ini juga akan dipecah itu kendaraan, harga dari 0 sampai 100, 101 sampai 250 juta, jadi beda-beda itu rate-nya. Mungkin kita ambil 1,71 lah, itu kategori harga 400 jutaan lah, itu 1,71 1,71 ya persen ya, persen. itu persen. Kalau yang apa per mil ya per 1000, kalau kendaraan persen. Mungkin ini Pak, jangka waktunya gitu Pak, kan selesai nasabah itu memasukkan asuransi nih Pak ke perusahaan PLN misalnya Pak ya, dan berapa lama sih Pak jangka waktu asuransi tersebut Pak? Jadi dia masih memasukkan asuransi hari ini misalnya, jadi untuk yang akan datang itu berapa lama jangka waktu asuransi tersebut? Setahun ya Pak. Selain kargo ya yang sifatnya per segmen itu rata-rata setahun, seperti kebakaran, gempa, kendaraan itu setahun. Kecuali kargo itu per segmen sama dengan yang tadi yang sulit timbul dengan bank garansi. Itu sesuai kontraknya. Kalau kontrak Pemda itu sebulan ya sebulan, kalau kontrak Pemda 9 bulan ya 9 bulan. Proyeknya seperti tol ini mungkin bisa jadi tahunan, mau sampai 3-4 tahun gitu. Nah, itu kontrak kalau yang bank garansi dengan sulit timbul. Tapi kalau di luar itu seperti kebakaran, kendaraan, gempa itu per tahun. Itu per tahun. Itu kalau dia direct langsung ke asuransi. Tapi kalau dia keluarnya dari bank bisa berbeda lagi. Nah, itu Seperti contoh, gimana itu Pak? si Galang mengajukan KPR di BTN atau di bank mana lah gitu ya. Itu kan durasi jangka waktu kan mau sampai 15-10 tahun kan. Nah, itu si bank, kita nggak usah sebut bank ya, si bank akan membuatkan untuk pengkaparan asuransi rumah saya saudara Galang ini selama 15 tahun sesuai jangka waktu kreditnya. Jadi nggak setahun dia jangka sampai jangka waktu kredit atau akad kredit mungkin 10 tahun, 5 tahun atau 15 tahun, kira kira 15 tahun ya untuk tahun KPR. Nah, itu si asuransi akan menerbitkan untuk jangka waktu 15 tahun. Berarti dikali 15 atau ada lagi hitungannya nanti dari preminya sekali bayar di awal untuk 15 tahun ke depan. Nah, itu pengecualiannya. Jadi bedanya seperti itu ya Pak. Kalau di direct langsung ke asuransi Rata-rata setahun. jangka waktunya rata-rata setahun ya Pak. Tapi kalau di ke bank itu kan ada leasing atau pembiayaan mikro atau apalah gitu kan, itu rata-rata kan sesuai jangka waktu kreditnya lah. Betul Pak. Kalau jangka waktu kreditnya 3 tahun ya 3 tahun. Kalau KPR rata-rata beta kan data 10 dan 15 kalau KPR kan. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir juga Pak, terkait asuransi ini. Kan ada yang namanya itu MOU ya Pak, MOU ya. Dan kami ingin tahu PT PLN Asuransi ini MOU-nya itu dengan siapa dan bagaimana proses serta SOP-nya Pak, seperti itu Pak. Panjang. Ya karena itu makanya itu pertanyaan terakhir Pak. Mungkin kalau saya juga nggak terlalu ini ya, karena setiap misalnya kita mengajukan buat PKS atau MOU lah ya, atau PKS punya kita sama mitra kita atau pening kita kan biasanya dia ke perbankan. Kalau PLN itu yang sudah kerjasama dengan kita itu BRI, Mandiri, BNI, Ukopin, OCBC, yang baru-baru ini BTN, baru-baru ini MOU-nya. Yang mikro itu sedang on proses sarana sumber ventura yang dikatakan itu SSPV ya, itu untuk mikro, itu kredit mikro itu untuk masyarakat yang pengajuan mungkin nggak sampai 1 M lah, kalau yang bank kan sudah 1 M ke atas.
itu rekanan, dan masing-masing itu berbeda, kadang maksudnya berbeda aturan main masing-masing bank, kami itu sama. Ya, jadi kalau ditanya SOP ya saya juga nggak bisa hafal karena setiap bank itu berbeda. Seperti contoh BTN mungkin untuk MOU kerja harus tempatkan deposito sekian M, di BNI mungkin bisa sekian M, di Mandiri mungkin dia karena dia besar mungkin dia minta lebih gede lagi misal seperti itu. Jadi yang kedua logonya juga berbeda-beda, nanti dengan deposito sekian fasilitas yang kita dapat rekanannya ini loh, ini segala macam ya kan, turunannya gitu. Nah jadi berbeda-beda sih, maksudnya nggak bisa dia saya uraikan satu-satu, cuma intinya itu aja untuk yang kita kerjasama yang Bang dan Rico-nya yang tadi lah ya. Iya, Pak. Baik Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya hari ini. Baik, terima kasih telah menyaksikan kami dan telah membersamai kami untuk berada di kantor PT Perisai Listrik Nasional Asuransi ini. Dan untuk yang akan datang, kawan-kawan biar lebih dapat ilmu lagi, saksikan kami terus. Kami akan selalu ada untuk kawan-kawan, dan jangan lupa follow dan subscribe channel ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu nak, karena sampai